Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan patofisiologi dan asuhan keperawatan neonatus dengan berat badan lahir rendah. Oke, definisi dari BBRL adalah bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu berat badan yang kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kondisi ini biasanya dialami oleh bayi kembar atau bayi yang lahir secara prematur. Biasanya kelahiran bayi itu sekitar sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi dengan berat badan lahir rendah dapat mengalami berbagai komplikasi kesehatan, seperti masalah pernapasan, infeksi, atau kesulitan dalam menjaga suhu tubuh. Karena itu, pemantauan dan perawatan medis yang tepat sangat penting bagi bayi-bayi ini. Dalam beberapa kasus, intervensi awal perawatan dapat membantu mengatasi masalah yang muncul dan mendukung untuk pertumbuhan yang sehat. Nah, selanjutnya tampilan gejala atau manifestasi klinis dari BBLR adalah berat badan di bawah 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, tingkat kepala kurang dari 33 cm, masa gestasi kurang dari 37 minggu, pergerakan lemah, menangis, lemah, pernapasan kurang teratur, kulit tipis dan mengkilap, lanugo banyak terutama di daerah punggung. Jadi faktor yang mempengaruhi BBLR itu ada dari faktor ibu. Penyakit kronik seperti contohnya hipertensi kronik, berarti ibu memiliki gangguan aliran darah, kemudian pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi yang membuat aliran oksigen yang masuk tidak maksimal, terutama ke bagian plasenta. Plasenta pun kekurangan oksigen, janin pun akan kekurangan nutrisi dan mengakibatkan kelahiran prematur. Nah, selanjutnya itu ada usia kehamilan. Kehamilan muda kurang dari 20 tahun masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadinya kebutuhan nutrisi ibu lebih tinggi dan harus terpenuhi, yang membuat janin kekurangan asupan nutrisinya. Nah, selanjutnya ada kebiasaan seperti merokok. Melalui rokok, ini akan terjadi pelepasan epinefrin dan norepinefrin, membuat pembuluh darah vasokonstriksi dan aliran darah ke plasenta pun menurun hingga terjadi BBL. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian berat badan lahir rendah pada neonatus, diantaranya ada faktor janin. Di dalam faktor janin ada yang pertama kelainan kromosom. Jika terjadi kelainan kromosom, maka pertumbuhan sel-sel tubuh terganggu. Akibatnya, fungsi organ tidak menjadi optimal. Ketika fungsi organ tidak menjadi optimal, maka metabolisme dari janin menjadi terganggu, sehingga nutrisi dan oksigen yang diterima tidak tercukupi. Yang kedua ada karena kehamilan kembar. Ketika terjadi kehamilan kembar, maka kedua janin harus berbagi satu plasenta. Pembagian nutrisi akibatnya menjadi terbatas. Masing-masing janin tidak mendapat cukup nutrisi untuk pertumbuhan optimal, sehingga terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Selanjutnya ada karena faktor lingkungan. Jika ibu terpapar partikel halus akibat polusi udara, maka akan terjadi peradangan pada aliran darah. Akibatnya terjadi risiko komplikasi seperti hipertensi dan masalah pernapasan. Akibat dari masalah ini, maka terganggunya aliran darah dan oksigen ke janin, sehingga mengganggu pertumbuhan dari janin tersebut. Selanjutnya karena terkena radiasi. Akibatnya DNA sel janin rusak ketika sel sedang membelah dan terjadi mutasi genetik. Akibatnya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram sejak perhitungan 24 jam setelah kelahiran. Bayi dengan berat badan lahir rendah dapat mengakibatkan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, organ tubuh belum sempurna, di mana terjadi pertumbuhan yang terhambat di dalam kandungan, sehingga bayi berat badan baru lahir dengan organ-organ tubuh yang belum berkembang secara sempurna, baik itu organ-organ vital, contohnya jantung, paru-paru, dan juga sistem pencernaan. Oleh karena itu, terjadilah penurunan pada fungsi sistem pencernaan bayi dengan berat badan lahir rendah, di mana organ-organ sistem pencernaan tersebut belum dapat berkembang secara optimal, sehingga fungsi-fungsinya pun belum dapat bekerja secara optimal, yang mengakibatkan bayi kesulitan dalam mencerna makanan. Sistem pencernaan yang tidak optimal tersebut mengakibatkan gerakan pada saraf khusus pada bayi dengan berat badan lahir rendah bekerja juga dengan tidak optimal, di mana proses pencernaan atau sistem pencernaan pada bayi akan terhambat dan juga akan berjalan secara lambat. Akibat proses pencernaan yang melambat tersebut, kemampuan mencerna makanan pada bayi dengan berat badan lahir rendah berkurang karena gerakan peristaltik yang tidak sempurna tersebut dan juga organ-organ pencernaan yang belum matang. Pada bayi berat badan lahir rendah mengalami kesulitan dalam mencerna makanan, sehingga nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut tidak dapat diserap secara optimal dalam tubuh bayi dengan berat badan lahir rendah. Isi yang terserap tidak secara maksimal tersebut mengakibatkan bayi kekurangan cadangan energi, di mana kemampuan mencerna makanan berkurang, maka asupan energi yang diperoleh bayi pun menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan bayi kekurangan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya.
Sehingga terjadilah malnutrisi, di mana malnutrisi adalah kondisi kekurangan gizi yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan fisik dan juga perkembangan otak bayi. Dan kejadian malnutrisi ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama. Itu bayi akan mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, di mana berat badan bayi akan terus menurun dan juga tidak dapat mencapai berat badan optimal atau ideal. Sehingga terjadilah puncak dari rangkaian peristiwa ini, yaitu defisit nutrisi. Defisit nutrisi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, khususnya pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Baik, diangkatnya diagnosa termogulasi tidak efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya lemak subkutannya. Lemak subkutan ini berfungsi untuk sebagai selimut alami yang menjaga suhu tubuh tetap hangat. Nah, dengan bayi BBLR dengan lapisan lemak yang tipis lebih mudah kehilangan panas dari lingkungan. Kemudian karena permukaan tubuh yang luas dibandingkan dengan bayi badan lahir normal, bayi BBLR ini memiliki permukaan tubuh yang lebih luas. Ini berarti mereka memiliki area tubuh lebih besar untuk kehilangan panas. Kemudian sistem termogulasi yang tidak matang, di mana organ-organ yang mengatur suhu tubuh bayi pada BBLR belum berkembang sepenuhnya. Mereka belum bisa bereaksi secara cepat dan seefektif bayi yang cukup bulan, sehingga menghadapi perubahan suhu pada lingkungan. Kemudian bayi BBLR juga produksi panas yang kurang karena memiliki cadangan energi yang terbatas, sehingga produksi panas itu terbatas. Sehingga diangkat diagnosa yaitu termogulasi tidak efektif. Nah, selanjutnya ada BBLR yang mengarah pada ectopic neonatus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dimulai dari organ tubuh yang belum sempurna pada bayi, yaitu bisa saja pada BBLR ini fungsi hati organnya belum sempurna dan belum matang, yang menyebabkan fungsi hati belum matur. Nah, jika terjadi ketidakmaturitasan pada hati, maka terjadi yang namanya hemolisis. Apa itu hemolisis? Jadi hemolisis adalah pemecahan hemoglobin dari sel darah merah yang akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Sehingga hemoglobin ini yang dalam aliran darah akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang menyebabkan kulit dan sklera mata bayi itu tampak kuning. Jadi dari bilirubin ini terjadinya konjugasi bilirubin atau peningkatan kadar bilirubin dalam tubuh. Nah, selanjutnya terjadi yang namanya peningkatan bilirubin indirect. Maksudnya itu peningkatan bilirubin secara tidak langsung akibat dari ketidakmaturitasan hati dari BBLR tersebut yang mengacu pada ketampak kuningan pada bayi atau kulit dan sklera mata bayi, sehingga menyebabkan tinja yang tampak pucat karena pengaruh juga pada ekskresi yang terjadi pada fungsi hati bayi tersebut sampai pada ectopic neonatus. Apa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada neonatus dengan BBLR? Antara lain yaitu yang pertama pemeriksaan darah lengkap atau CBC yang untuk mengetahui kadar hemoglobin, hematoktrit, leukosit, dan trombosit. Ini penting untuk mendeteksi adanya anemia, infeksi, atau masalah pembukuan darah. Yang kedua yaitu dengan cara kadar glukosa darah. Bayi BBLR berisiko mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah, sehingga pemantauan kadar glukosa ini sangat penting. Kemudian ada kadar elektrolit dan gas darah, yaitu untuk mengetahui keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, atau asam basa bayi yang penting dalam menilai fungsi organ dan resiko dehidrasi atau asidosis. Kemudian ada pemeriksaan radiologi, yaitu seperti X-ray dada untuk memeriksa kondisi paru-paru, terutama jika ada gangguan pernapasan yang mengarah pada sindrom gangguan pernapasan atau respiratory distress syndrome. Kemudian ada pemeriksaan kadar bilirubin. Bayi BBLR berisiko tinggi mengalami ikterus atau peningkatan bilirubin dalam darah, sehingga kadar bilirubin harus dipantau untuk mencegah komplikasi seperti kernicterus. Kemudian ada pemeriksaan screening metabolik, yaitu untuk mendeteksi kelainan metabolik bawaan yang sering tidak menunjukkan gejala pada awal kelahiran. Kemudian adanya pemeriksaan fungsi ginjal dan hati, yaitu untuk memastikan fungsi organ vital ini berjalan dengan baik. Kemudian ada pemeriksaan kultur darah, yang dimana jika dicurigai adanya infeksi, kultur darah dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri atau patogen lain yang mungkin menginfeksi bayi. Adapun pencegahan BBLR pada neonatus yang dapat dimulai pada masa kehamilan maupun sebelum masa kehamilan yang melalui berbagai upaya yang berfokus pada kesehatan ibu dan janin. Yang pertama ada asupan nutrisi yang baik.
Ibu hamil harus mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang, termasuk asupan zat besi, asam folat, protein, vitamin, serta mineral. Nutrisi yang baik membantu pertumbuhan janin secara optimal. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan rutin. Ibu hamil perlu melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan untuk memantau perkembangan janin kesehatan ini. Deteksi dini masalah kehamilan seperti preeklamsia atau anemia itu dapat mencegah BPLR. Selanjutnya, menghindari kebiasaan buruk. Ibu hamil harus menghindari perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Lalu harus menghindari pengkonsumsian alkohol dan penggunaan obat-obat terlarang, karena hal ini bisa menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko BPLR. Selanjutnya ada pengendalian penyakit infeksi. Penyakit infeksinya contohnya seperti rubella, toksoplasmosis, atau malaria pada ibu hamil. Di sini dapat mempengaruhi berat badan lahir bayi. Nah, pencegahan itu dengan cara vaksinasi dan pengobatan infeksi selama kehamilan itu sangat penting. Yang terakhir, istirahat yang cukup dan manajemen stres. Kondisi fisik dan mental ibu selama kehamilan itu sangat amat mempengaruhi pertumbuhan janin. Ibu hamil perlu memerlukan istirahat yang cukup dan mengelola stres untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kami ambil yaitu yang pertama, resiko defisit nutrisi ditandai dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Rencana asuhan keperawatan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan asupan nutrisi dapat memenuhi kebutuhan metabolisme pada pasien dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat. Kedua, kekuatan otot menelan meningkat. Yang ketiga, pengetahuan tentang pemilihan makanan yang sehat meningkat. Yang keempat, pengetahuan tentang pemilihan minuman yang sehat meningkat. Yang kelima, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat. Yang keenam, berat badan membaik. Yang ketujuh, indeks massa tubuh atau IMT membaik. Yang kedelapan, frekuensi makan membaik. Yang terakhir, nafsu makan membaik. Intervensi keperawatan yang kami ambil yaitu manajemen nutrisi. Observasi, 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi alergi dan intoleransi asupan makanan. 3. Identifikasi makanan yang disukai. 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogatrik. 6. Monitor asupan makanan. 7. Monitor berat badan. 8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Tindakan yang kedua yaitu terapeutik. 1. Lakukan oral hygiene jika perlu. 2. Fasilitasi menentukan program diet. Yang ketiga, sajikan makanan yang menarik dengan suhu yang sesuai. Yang keempat, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Yang kelima, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Yang keenam, berikan suplemen makanan jika perlu. Tindakan ketiga yaitu edukasi. Yang pertama, anjurkan posisi duduk jika mampu. Yang kedua, ajarkan diet yang diprogramkan. Tindakan yang keempat, kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. EBP manajemen nutrisi yaitu intervensi gizi yang komprehensif, termasuk peningkatan porsi makan, edukasi nutrisi, dan perubahan frekuensi makan secara efektif dapat meningkatkan berat badan dan perbaikan status gizi individu dengan kekurangan berat badan. Termoregulasi tidak efektif. Termoregulasi tidak efektif ditandai dengan kondisi suhu tubuh tidak dalam batas normal, baik dalam menghasilkan panas ataupun melepaskan panas. Kemudian setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, suhu tubuh membaik atau normal. Yang kedua, sistem termoregulasi membaik. Yang ketiga, suhu kulit membaik. Intervensi keperawatan, observasi. Yang pertama, suhu tubuh stabil 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. 2. Monitor suhu tubuh setiap 1 jam. 3. Monitor ketekanan darah pasien, frekuensi pernafasan, dan nadi. 4. Monitor suhu kulit. 5. Monitor tanda dan gejala terjadinya hipotermia dan hipotermia. Kemudian terapeutik, meningkatkan asupan cairan dan nutrisi bagi pasien. Kedua, memasang alat pemantauan suhu. 3. Gunakan selimut hangat untuk meningkatkan suhu tubuh dan mencegah kehilangan panas. 4. Berikan bayi setelah bayi lahir dan dalam mencegah kehilangan panas. 5. Sesuaikan suhu lingkungan untuk kebutuhan pasien. Edukasi. Yang 1. Menjelaskan cara pencegahan hipotermi akibat udara dingin. Yang kedua, menunjukkan teknik pencegahan Hatex House Dion dan Heart Stroke. 3. Mengedukasi pengukuran suhu tubuh. 4. Edukasikan kompres dingin atau panas. 5. Demonstrasi teknik perawatan metode kangguru atau PMK bagi bayi BBLR.
kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian antipiretik jika diperlukan. Adapun EBP-nya, ada perawatan metode kangguru PMK. Manfaatnya itu, perawat metode kangguru ini melibatkan kontak kulit antara ibu dan bayi untuk membantu dalam mengatur suhu tubuh bayi, meningkatkan hubungan yang emosional atau erat antara ibu dan bayi, kemudian mendorong dalam peningkatan berat badan. Kemudian buktinya itu, studi menyatakan bahwa bagi bayi mendapatkan mereka cepat mengalami stabilitas tubuh dan jarang memerlukan inkubator daripada yang tidak mendapatkan PMK. Rasionalnya itu, yang pertama menjaga suhu tubuh bayi agar stabil, yang kedua mencegah dan mengurangi risiko hipotermia, ketiga meningkatkan pengaturan termoregulasi bayi, keempat meningkatkan ikatan emosional dan rasa aman antar sesama, lima meningkatkan pertumbuhan perkembangan bayi. Diagnosa keperawatan selanjutnya yaitu ikterik neonatus. Nah, kira-kira apa sih ikterik neonatus itu? Ikterik neonatus merupakan kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir, yang dimana ditandai dengan perubahan warna kulit dan juga selera mata pada bayi yang berubah menjadi warna kekuningan. Nah, perubahan warna ini terjadi karena adanya peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Untuk bilirubin sendiri merupakan produk pemecah sel darah merah, dan biasanya untuk bayi-bayi baru lahir ini, fungsi-fungsi organ tubuh bayi ini belum berfungsi dengan baik atau belum matang, sehingga hati bayi ini belum matang untuk memproses dan memproduksi bilirubin dengan sangat cepat, sehingga akibatnya itu dapat membuat penumpukan di dalam tubuh bayi. Nah, untuk diagnosa ini kita ambil karena berhubungan dengan penurunan berat badan abnormal, yaitu kurang dari 2.500 gram, dan juga biasanya dibuktikan dengan adanya konjugasi bilirubin, kemudian peningkatan bilirubin indirect, tubuh bayi juga tampak kuning dan juga tinjanya itu berwarna pucat. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2x24 jam, maka sangat diharapkan integritas kulit dan juga jaringan dapat meningkat dengan beberapa kriteria hasil. Yang pertama, kerusakan jaringan itu dapat menurun, yaitu 5. Yang kedua, kerusakan kulit juga menurun, yaitu 5. Yang ketiga, perfusi jaringan itu dapat meningkat, yaitu 5. Dan yang terakhir, suhu kulit bayi itu dapat membaik, yaitu 5. Setelah itu, intervensi keperawatan yang kita ambil itu yaitu fototerapi neonatus. Nah, untuk intervensi keperawatan sendiri terbagi menjadi 4, di mana ada observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Untuk observasi sendiri itu, yang pertama itu kita dapat monitor ikterik pada sklera dan juga kulit bayi. Yang kedua itu kita dapat monitor efek samping dari fototerapi tersebut. Misalnya, sang bayi itu terjadi hipertermi, diare, rash pada kulit, penurunan berat badan yang lebih dari 8 sampai 10%. Yang ketiga itu kita dapat memonitor suhu dan juga tanda-tanda vital setiap 4 jam sekali. Yang terakhir itu kita dapat identifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia gestasi dan juga berat badan bayi. Untuk intervensi terapeutiknya itu kita dapat lepaskan pakaian bayi kecuali popoknya. Kemudian kita juga dapat membiarkan tubuh bayi itu dapat terpapar sinar fototerapi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir itu kita dapat menggunakan linen berwarna putih supaya dapat memantulkan cahaya sebanyak mungkin. Setelah itu, intervensi keperawatan edukasi itu kita dapat anjurkan ibu untuk menyusui sang bayi sekitar 20-30 menit dan juga dapat menyusui sesering mungkin. Dan yang terakhir, untuk intervensi keperawatan kolaborasi itu kita dapat kolaborasi untuk pemeriksaan darah vena bilirubin direct dan juga indirect. Nah, yang terakhir untuk EBP atau evidence based practice untuk ikterik neonatus ini, kita sangat memerlukan atau dapat melakukan fototerapi yang dimana fototerapi ini merupakan suatu terapi untuk ikterik neonatus dengan kadar bilirubin yang tinggi. Nah, di dalam fototerapi ini fungsinya itu dapat menurunkan kadar bilirubin dan juga dapat mencegah hiperbilirubin non-konjugasi pada sang bayi tersebut. Kemudian juga EBP-nya itu kita dapat memberikan pemberian ASI eksklusif, di mana itu dapat membantu mengurangi tingkat keparahan ikterus, karena juga dapat sang bayi juga dapat mengekspresikan bilirubin lebih cepat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.